Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus semua jajaran takmir masjid Baitul Amal yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena saat ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat sempat, sehingga kita ditakdirkan bisa kumpul di masjid ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin Allahumma amin. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan ini adalah pembahasan tentang tasawuf yang menjelaskan tentang fadilah atau keistimewaan kita sebagai manusia. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk termulia di antara makhluk Allah yang lain. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa laqad karramna bani Adama, dan sungguh aku beri kemuliaan Bani Adam, keturunan Adam. Kita sebagai manusia diberi kemuliaan oleh Allah di antara makhluk yang lain. Satu, bihusni surah, dengan bentuk yang paling sempurna. Manusia ini adalah makhluk yang paling indah dan paling bagus bentuknya ketimbang dari makhluk yang lain. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena kita supaya banyak bersyukur kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Dari segi rupa, manusia adalah makhluk yang paling bagus. Wal mazah, dan juga dalam segi keadaan, kondisi. Wa'tidalil qamah, dan juga dari bentuknya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari bentuknya. Wa tamyizi bil aqli, dan juga paling sempurna dalam akalnya. Di antara makhluk yang lain tidak ada yang memiliki akal yang sempurna seperti manusia. Ya, contohnya hewan, tidak ada yang punya seperti manusia. Maka kita patut banyak bersyukur kepada Allah. Lebih-lebih di samping kita dijadikan manusia, diciptakan sebagai makhluk termulia, dan juga kita dijadikan sebagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ifhami bin nutqi wal isyarati wal khatti, dan juga kita diberi kelebihan oleh Allah dengan bisa memahami atau memberi pemahaman bin nutqi dengan bahasa ucapan. Ucapan kita adalah ucapan yang paling baik di antara bahasa yang lain. Dari bahasa makhluk-makhluk yang lain, manusia adalah makhluk yang bahasanya lebih indah. Wal isyarati, dan juga dalam memberi isyarat. Wal khatti, juga bisa menulis. Wal huda ila asbabil ma'ash, dan juga memberi petunjuk pada sebab-sebab kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik.
wal ma'ad, dan juga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasallutu ala ma fil ardi, dan juga Allah memberi kemuliaan kepada kita mengatur apa yang ada di muka bumi ini. Dalam mengatur apa yang ada di muka bumi, kita sebagai umat manusia adalah makhluk yang luar biasa, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Ada presiden, ada kepala desa. Kalau di makhluk yang lain, hewan, nggak ada presidennya, nggak ada kepala desanya. Makanya manusia itu lebih kenikmatannya sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah. Makanya orang itu ketika tidak bersyukur kepada Allah sangat durhaka. Kenapa? Ia diberi kelebihan luar biasa oleh Allah. Wa tamakkun fi sana'at, dan juga bisa tentram, anteng dalam perbuatan, dalam bekerja. Dalam bekerja manusia paling sempurna. Wansiyagil asbab, dan juga bisa menyebabkan sebab apapun. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dalam membuat sebab itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan Allah juga memberi kemuliaan kepada manusia. Hamalnahum fil barri wal bahri, aku beri kendaraan mereka ketika lewat di daratan dan juga di lautan. Makanya manusia ini makhluk istimewa. Jalan di daratan ada sepeda motor, ada mobil, ada segala macam, ada sepeda ikan. Kalau hewan nggak ada yang pakai sepeda ikan, nggak ada yang pakai sepeda motor, nggak ada. Di lautan manusia juga diberi fasilitas yang lain, ada kapal, ada perahu. Pokoknya manusia itu istimewa. Kalau yang lain nggak pakai kapal kalau nyebrang, kecuali oleh dibantu manusia. Lo mungkin mau ke TV, nyari kapal TV melekar cis, karuat makanan lagi. Diistimewa luar biasa manusia. Makanya menjadi manusia, menjadi makhluk yang namanya manusia, ketika tidak bersyukur kepada Allah, sungguh sangat durhaka kepada Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kata Allah, aku beri rizki mereka minat thayyibat, dari hal-hal yang paling baik. Makanan yang paling baik di antara makhluk yang lain adalah makanan manusia. Kalau manusia ada sate, ada gulai, segala macam. Kalau kambing ya cuma rumput saja, daun-daunan. Gak pernah kambing makan sate. Gak pernah kambing makan gulai. Makanya luar biasa, ada jagung segala macam. Bahkan kambingnya sendiri dimakan. Makanya semua hewan, makanya semua fasilitas yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini memang diperuntukkan untuk manusia. Memang diperuntukkan untuk manusia. Makanya manusia itu istimewa. Maka dari itu, karena kita diberi fasilitas yang sempurna ini, kita patut bersyukur kepada Allah. Dengan apa caranya? Dengan cara kita memuji kepada Allah dan kita beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur kita atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan aku lebihkan mereka bagi makhluk-makhluk yang aku ciptakan yang lain dengan kemuliaan yang luar biasa. Kita ini fadl dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai manusia melebihi dari fadl-fadl yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Tetap istimewa, paling istimewa adalah manusia. Enggak ada hewan pas masuk ke warung, Pak, minta kopi. Beli kopi enggak ada. Manusia ada kopi, ada segala macam lengkap. Repot kalau pada hewan beli kopi ke warung. Ini dalil Quran yang menjelaskan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk termulia yang dipenuhi dengan karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ruya anna Amr bin Ka'ab, diceritakan, diriwayatkan bahwa Amr bin Ka'ab wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma,
dakhala 'ala Nabi alaihi salatu wasalam. Suatu ketika beliau berdua menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian beliau berdua bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man a'lamun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling pintar itu ya Rasulullah? Orang yang paling alim, orang yang paling pintar itu siapa? Qala, jawab Rasulullah, al-aqil. Orang yang paling pintar itu adalah orang yang menggunakan akal sehatnya. Al-aqil dari dalam bahasa ini menggunakan hati nuraninya. Orang yang paling pintar adalah orang yang bisa menggunakan hati nuraninya dengan baik. Qala, kemudian beliau berdua bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man a'badun nas?" Siapa orang yang paling baik ibadahnya? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, al-aqil. Orang yang paling baik ibadahnya orang yang menggunakan hati nuraninya. Artinya ketika orang itu menggunakan hati nurani, maka ia akan menjadi orang yang ahli ibadah. Contohnya seperti tadi, karena kita ini dijadikan makhluk paling mulia yang dipenuhi dengan fasilitas kenikmatan yang luar biasa, ia akan sadar bahwa itu adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur? Maka kita harus banyak beribadah. Makanya orang yang paling baik ibadahnya adalah orang yang menggunakan hati nuraninya. Dia sehat bukan sehatnya itu bukan moro-moro langsung sehat. Itu adalah karunia Allah. Ia bisa makan bukan langsung moro-moro bisa makan. Itu karunia Allah. Ia bisa berjalan bukan moro langsung bisa berjalan, karunia dari Allah. Ia bisa melihat, itu nikmat dari Allah. Artinya ketika manusia itu menggunakan akal sehatnya atau hati nuraninya, maka ia akan menjadi orang yang ahli ibadah. Pasti ingat siapa yang memberi fasilitas itu. Orang yang menggunakan akal sehatnya pasti akan sadar siapa yang memberi fasilitas itu. Kita bisa bernafas, bahkan dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa manusia ini dalam sehari semalam bisa bernafas 30.000 kali keluar masuk sehari semalam. Itu ketika aktivitas biasa seperti duduk seperti ini. Sehari semalam 24 jam bisa bernafas 30.000 kali. Itu ketika fasilitas biasa. Beda ketika fasilitasnya kerja keras seperti berlari, olahraga. Itu bisa sampai 50.000 kali. Terus ketika orang itu berpikir siapa yang memberi nafas sebanyak 30.000 kali, itu siapa? Kalau orang nggak sadar dikira bisa nafas sendiri. Kalau orang tidak berpikir, ia merasa bahwa nafas itu bukan nikmat yang besar. Coba jatah nafas yang 30.000 kali itu dikurangi sebagian oleh Allah, bagaimana? Seumpama jatah 30.000 kali pakai goreng beli 2.000 mak beli. Dikurangi 500, langsung lari ke rumah sakit. Langsung dibopong ke rumah sakit kalau dikurangi jatah itu. Pernahkah kita berpikir siapa yang memberi jatah nafas 30.000 kali? Nah, makanya kalau orang yang menggunakan akal sehatnya, menggunakan hati nuraninya, ia akan menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah sebagai bentuk syukurnya kepada Allah SWT. Kemudian mereka berdua juga bertanya lagi kepada Rasulullah. Kata Amr bin Ka'ab dan Abi Hurairah, beliau bertanya, "Man ya Rasulullah, man afdalun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama itu? Manusia yang paling utama itu siapa? Jawab Rasulullah, al-aqil. Orang yang paling istimewa, yang paling utama adalah orang yang menggunakan akal sehatnya. Karena orang yang menggunakan akal sehatnya akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menjawab, berkata, bersabda, likulli syai'in alatun. Segala sesuatu itu pasti ada alatnya. Wa alatul mu'min al-aqlu, dan alat dari orang beriman adalah akalnya. Segala sesuatu pasti ada alatnya. Dan alat bagi orang yang beriman adalah akalnya. Ketika orang beriman mau menjadi orang yang beriman sempurna, maka harus menggunakan akal sehatnya atau hati
hati nuraninya. Walikulli qaumin ra'in wa ra'il mu'min al-aqlu. Setiap kaum pasti ada pemimpinnya. Wa ra'il mu'min al-aqlu, dan pemimpin dari orang mukmin adalah akal. Yang maksud itu hati nurani. Yang al-aqlu ini yang dimaksud adalah hati nurani. Pemimpin dari seorang mukmin adalah hati nuraninya. Artinya ketika hati manusia itu rusak, maka manusia akan rusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, inna fil jasadi mudghatan fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu, dan apabila segumpal darah itu baik, maka semua anggota tubuhnya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan ketika segumpal darah itu rusak, maka semua anggota tubuhnya menjadi rusak. Ala wahyal qalbu, apa segumpal darah itu? Segumpal darah itu adalah hati manusia. Dalam tubuh kita ada hati. Hati itu ibaratkan raja dalam tubuh kita. Ketika rajanya dalam sebuah negara, ketika pemimpinnya adil, maka rakyatnya akan makmur. Begitu juga dalam tubuh kita ada pemimpin dalam tubuh kita, yaitu hati. Ketika hati kita baik, maka semua anggota tubuh kita akan cenderung berbuat baik. Tapi ketika hati kita rusak, maka semua anggota tubuh kita akan cenderung berbuat kerusakan. Kalau hati seseorang itu baik, tangan akan bergerak untuk melakukan kebaikan. Telinga akan bergerak melakukan kebaikan. Penglihatan juga akan bergerak melakukan kebaikan. Kaki akan melangkah untuk kebaikan. Karena supir dari tubuh kita adalah hati. Tapi ketika hati kita rusak, maka semua gerak-gerik dari tubuh kita akan menjadi rusak, akan cenderung melakukan hal yang tidak baik. Kalau hatinya sudah rusak, telinga akan melakukan hal yang rusak. Penglihatan juga melihat hal yang rusak. Kaki akan melangkah ke tempat yang maksiat. Semua tubuh kita akan bergerak cenderung ke hal yang tidak baik ketika hati kita tidak baik. Maka yang perlu kita perbanyak usaha adalah memperbanyak usaha untuk memperbaiki hati. Terus bagaimana caranya? Cara untuk memperbaiki hati, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, likulli syai'in saqalun wa saqalul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika hati kita kotor, bagaimana cara membersihnya? Karena ketika hati kita kotor akan rusak dan cenderung berbuat kerusakan. Terus bagaimana agar hati kita bersih? Karena ketika hati kita bersih, maka akan cenderung berbuat baik. Maka caranya perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyaklah ibadah. Itu alat pembersihnya adalah zikir atau ingat kepada Allah. Insyaallah ketika orang itu sering ingat kepada Allah, sering beribadah, hati lambat laun akan menjadi bersih. Ketika hati bersih, maka anggota tubuh kita akan cenderung berbuat kebaikan. Tapi dalam sebuah hadis, dalam sebuah kitab dijelaskan ini. Ketika orang dari awalnya sering melakukan keburukan, terus ia mau menjadi orang baik, bingung mau mulai dari mana. Bingung, saya ini mau berubah menjadi orang baik, terus saya mau mulai dari mana? Maka yang pertama harus diperbaiki adalah sholatnya. Ketika orang mau menjadi baik, ia bingung mau mulai dari mana, mulailah dari sholat. Karena kata Rasulullah, as-sholatu mizanun faman awfa istawfa. Sholat itu ibaratkan timbangan atau tolak ukur. Faman awfa istawfa, barang siapa yang sudah mampu memperbaiki sholatnya, maka yang lain akan menjadi baik. Dan sholat itu kunci dari ibadah yang lain. Makanya tadi ketika orang mau menjadi baik, hatinya menjadi bersih, perbanyak zikir kepada Allah, perbaiki sholatnya. Insya Allah lambat laun orang itu akan menjadi baik. Walikulli qaumin ghayatul ibad al-aqlu.
Dan kata Rasulullah, setiap kaum itu mempunyai puncak. Wa ghayatul ibad al-aqlu, dan puncak dari seorang hamba adalah akal sehatnya atau hati nuraninya. Ketika hati nuraninya baik, maka ia akan mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah, menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. La niza'a fi annal anbiya'a alaihi wassalatu wassalam afdalu minal malaikati sufliyah. Tidak ada pertentangan ulama, tidak ada perdebatan ulama bahwasanya para nabi alaihi salatu wassalam afdalu minal malaikati sufliyah, bahwa beliau-beliau lebih utama dari para malaikat sufliyah, malaikat yang kelas bawah. Tidak ada pertentangan ulama, artinya ulama sepakat bahwa para nabi, hamba-hamba Allah yang soleh, itu lebih mulia, lebih utama dari para malaikat, tapi malaikat yang kelas bawah. Innaman niza fil malaikatil uluwiyah as-samawiyah. Yang jadi perdebatan ulama, lebih utama mana antara para nabi dengan para malaikat, yang menjadi khilaf, yang menjadi perkhilafan pendapat itu ketika dibandingkan dengan para malaikat kelas tinggi seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israil, itu baru ulama terjadi beda pendapat. Kalau dengan malaikat-malaikat yang biasa, ulama sepakat bahwa para nabi lebih utama dari para malaikat. Artinya manusia, ketika manusia itu menjadi orang yang soleh, bisa jadi manusia itu melebihi pangkatnya malaikat. Tapi ketika manusia itu sudah rusak, bisa lebih rusak dari hewan. Artinya manusia itu fleksibel, bisa naik pangkatnya, bisa turun. Tinggal bagaimana ia mengatur. Ketika ia menjadi hamba yang soleh, ia akan melebihi para malaikat. Tapi ketika ia menjadi manusia yang rusak, ia akan lebih rendah dari hewan. Makanya bukti ketika manusia itu lebih rendah dari hewan, ketika sudah rusak, ya contohnya kalau kelelawar nyuri pisang semalam mungkin habis satu. Kelelawar kalau nyuri pisang, contoh nyuri. Di antara kejelekan manusia mencuri dibandingkan dengan hewan. Kalau kelelawar nyuri pisang paling satu malam habis satu. Tapi kalau manusia sampai nyuri pisang bukan hanya satu kebun bisa habis. Itu menunjukkan manusia kalau sudah rusak lebih parah dari hewan. Mon bedburu ngecok jembu, mungkin abi tung semalam. Keng mon orang ngecok jembu sesarong ya saya kapi. Apol sarong nih. Tapi manusia itu membuktikan bahwa manusia ketika rusak lebih parah dari hewan. Tapi ketika manusia itu menjadi orang yang ahli ibadah, lebih mulia dari para malaikat. Tinggal bagaimana kita mengaturnya, karena fleksibel. Fleksibel berarti harus mengatur dengan baik. Faqala aktsaru sahabah, maka kebanyakan para sahabat berkata, al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam afdalu. Menurut para kebanyakan sahabat, para nabi itu lebih mulia dan lebih utama dari para malaikat, meskipun malaikat itu malaikat kelas tinggi atau malaikat uluwiyah seperti Jibril, Mikail, Israfil. Wa alaihi syiah wa ahlul milal, dan sependapat dengan pendapat itu kelompok Syiah dan juga agama-agama yang lain sepakat bahwa para nabi itu lebih mulia dari para malaikat, meskipun malaikat itu malaikat kelas tinggi. Wa qalatil mu'tazilatu, dan kelompok Mu'tazilah berkata, al malaikatu afdalu, malaikat itu lebih utama. Menurut kelompok Mu'tazilah, malaikat lebih utama. Wa alaihi al falasafah, dan sepakat dengan pendapat itu kelompok-kelompok orang ahli filsafat. Berarti terjadi beda pendapat. Makanya tadi yang tidak ada pertentangan ketika para nabi dibandingkan dengan malaikat kelas bawah, itu sepakat bahwa para nabi lebih mulia. Tapi ketika dibandingkan dengan malaikat yang kelas tinggi, itu terjadi beda pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan para nabi lebih mulia, ada yang mengatakan para malaikat lebih mulia.
Wahtajja ashabuna biwujuhin, dan membuat hujjah ashabuna, santri dari atau ashabuna ini santri dari Imam Syafi'i atau kelompok ahlu sunnah wal jamaah, biwujuhin menunjukkan bahwa para nabi lebih mulia dari para malaikat, biwujuhin dengan berapa hujjah, dari berapa sisi. Al-ula, dalil yang pertama yang menjadi dalil bahwa para malaikat lebih mulia dari para malaikat, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu ayatnya. Wa idz qulna, ketika aku berkata lil malaikati pada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian semua pada Nabi Adam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka ketika para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada Nabi Adam, menunjukkan Nabi Adam lebih mulia dari para malaikat. Ini dalil pertama yang mengatakan bahwa para nabi lebih mulia dari para malaikat. Wa umiru bisujudi li Adam, dan mereka semua para malaikat diperintahkan sujud pada Nabi Adam. Wa umirul adna bisujud lil afdol, dan diperintahkan pangkat yang lebih bawah dengan sujud kepada pangkat yang lebih utama. Ini menunjukkan fa huwas sabiqu ilal fahmi, itu yang lebih cepat bisa dipaham bahwasanya para malaikat lebih utama dari para nabi lebih utama dari para malaikat. Ini dalil yang kuat. Ini dalil pertama. Wasani, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa para nabi lebih utama dari para malaikat, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati, sampai ayat subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di situ diterangkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Nabi Adam diberitahukan oleh Allah tentang nama-nama semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati, kemudian ditunjukkan kepada para malaikat. Faqala, kemudian Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tolong, kata Allah, ayo kamu tunjukkan, ambiuni bi asma'i, beritahu itu nama apa semua itu. Fa ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar merasa bahwa kalian lebih baik dari Adam. Karena ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, para malaikat kan protes kepada Allah. Kenapa Allah engkau mau menciptakan manusia yang nanti akan merusak di muka bumi? Maka tadi Allah ayat tadi fa ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, ini sebagai jawaban Allah, ayo kalau memang kamu merasa lebih mulia dari Adam, coba beritahu nama apa ini. Maka jawab malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau beritahu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha tahu, al-hakim, dan maha bijaksana. Artinya malaikat takluk ketika suruh ditunjukkan oleh Allah, ayo tunjukkan kalau mau kalian benar bahwa kalian merasa lebih baik dari Adam. Ternyata malaikat tidak bisa. Maka dari ayat ini, fa innahu yadullu, ayat ini menunjukkan ala anna Adam alaihissalam, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam aliman asma'a kullaha, Nabi Adam mengetahui segala macam nama-nama yang ada di bumi ini, karena memang diberitahu oleh Allah. Walam ya'lamuha, dan para malaikat tidak tahu. Maka wal alim afdalu min ghairihi, orang yang lebih tahu pastinya lebih mulia dari orang yang tidak tahu. Ini dalil yang kedua, juga kuat. Orang yang lebih pintar jelas lebih mulia dari yang bodoh. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wasalisu, dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa para malaikat adalah para nabi lebih mulia dari para malaikat, annah lil bashari awaiqah anil ibadah,
min syahwatihi wa ghadabihi wa hajatihi asyagilati li awqatihi. Sesungguhnya manusia itu mempunyai rintangan-rintangan anil ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Apa saja rintangan itu? Min syahwatihi, syahwatnya, wa ghadabihi, rasa marahnya, wa hajatihi, dan juga keperluan-keperluannya, asyagilati, yang menyibukkan, li awqatihi, pada waktu-waktunya manusia. Walaisa lil malaikati minha syai'un, dan para malaikat tidak punya itu, tidak punya kesibukan. Manusia ini ada rintangan-rintangan yang bisa menghalangi untuk ibadah kepada Allah. Kisahnya re'engon sedekne kok sibuk. Tapi manusia tetap bisa ibadah dengan kesibukan itu. Sedangkan para malaikat tidak punya kesibukan, hanya diperintahkan untuk ibadah. Enggak usah nyari engon. Malaikat usah nyari engon. Tidak usah ngerabet anak, tidak usah enten. Tidak punya kesibukan. Memang harus cuma kesibukannya diperintahkan untuk ibadah. Wala syakkah annal ibadata ma'a hadhil awaiq adkhalu fil ikhlas wa syakku. Dan tidak ada keraguan lagi bahwasanya ibadah yang dibarengi dengan rintangan-rintangan itu tentunya lebih berat dan lebih sulit untuk ikhlas. Wa syakku, dan lebih berat. Fayakun afdalu, maka orang yang mampu beribadah dengan rintangan-rintangan itu ketimbang orang ibadah yang tidak punya rintangan, tetap lebih utama orang yang bisa ibadah dengan rintangan. Kalau manusia bisa ibadah dengan rintangan kesibukannya, tetap bisa ibadah, luar biasa. Berarti bisa membuang rintangan itu, tetap mau ibadah kepada Allah. Malaikat tidak punya kesibukan, tetap bisa ibadah. Tapi ibadah yang dilakukan manusia tetap lebih utama ketimbang ibadah yang dilakukan malaikat. Kenapa? Karena manusia bisa beribadah meskipun dengan rintangan-rintangannya, sedangkan malaikat bisa beribadah tanpa rintangan. Tidak berat. Ini bisa dicontohkan. Orang yang punya keluarga dengan tanggungan anak dan istrinya tetap mau ibadah, lebih utama ibadahnya timbang orang yang tidak punya istri, karena nggak ada yang dipikirkan. Mau neng lo di anak, lo di bini kan lo pada ruwet ibadah lagi. Mau di anak mampak lemak semikirnya ruwet, ki bisa ibadah, maka lebih istimewa orang yang banyak rintangan tapi bisa melewati rintangan itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, afdalul a'mal ahmazuha. Paling utama dari amal itu adalah amal yang paling berat. Ai asyaqquha, yakni paling berat amal tersebut, fayakunu thawabuha aksaruh, maka pahala dari ibadah yang paling berat lebih banyak. Artinya sama-sama sholat isya, antara orang yang punya keluarga dengan orang yang tidak punya keluarga, tetap lebih istimewa orang yang punya keluarga. Kenapa? Lebih berat. Sama-sama sedekah. Contoh, orang bersedekah, orang kaya sedekah 50.000, orang miskin sedekah 50.000. Lebih utama mana? Lebih besar mana pahalanya? Lebih besar orang miskin yang sedekah 50.000, meskipun nominalnya sama. Kenapa? Karena 50.000 untuk orang kaya nggak berat, tapi 50.000 untuk orang miskin berat itu. Meskipun nominalnya sama, tapi karena bebannya beda, maka tetap lebih utama orang yang beribadah dengan beban yang lebih berat. Makanya dari ayat ini, dari semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat itu lebih utama, lebih mulia dari para nabi, lebih mulia dari para malaikat. Karena manusia dipenuhi dengan rintangan-rintangan, tapi tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat tidak punya rintangan, tetap ibadah kepada Allah Taala, dan ibadah yang bisa melewati rintangan pahalanya lebih besar dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u, dalil yang keempat, annal insana rukiba tarkiban bainal malakil ladzi lahu aqlun bila syahwatin wa bainal bahimati alladzi laha syahwatun bila aqlin. Sesungguhnya manusia
itu diciptakan oleh Allah, disusun oleh Allah dari unsur malaikat dan unsur hewan. Dari unsur malaikat yang mempunyai akal tanpa syahwat dan unsur hewan yang punya syahwat tidak punya akal. Dalam diri manusia itu, komponen manusia itu diciptakan oleh Allah dari unsur malaikat dan unsur hewan. Unsur malaikat punya akal tidak punya syahwat, unsur hewan punya syahwat tidak punya akal. Itu disatukan dalam diri manusia. Fabi aklihi lahu haddun minal malaikah wa bi ta'atihi lahu haddun minal bahimah. Maka dengan akalnya ia mempunyai bagian unsur dari malaikat, dan dengan syahwat dan tabiatnya manusia itu mempunyai bagian dari hewan. Summa in ghalabat tabi'atuhu ala aqlihi fa huwa asyarru minal bahaim. Maka ketika tabiat syahwat dari manusia itu, yang itu unsur hewan, itu bisa mengalahkan akalnya, maka manusia itu lebih jelek dari hewan. Ketika yang dominan dalam diri manusia itu syahwatnya sampai mengalahkan akalnya, maka ia lebih parah dari hewan karena cenderung sifat hewan. Tapi ketika akalnya yang lebih dominan dalam diri manusia, ia akan menjadi orang yang baik, maka ia akan melebihi para malaikat. Di qaulih ta'ala, karena didasari firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Ini menunjukkan manusia ketika dikalahkan syahwatnya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan, bal hum adall, bahkan lebih parah dari hewan. Seperti contoh tadi, manusia kalau sudah jelek lebih parah dari hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Maka di dalam diri manusia ada unsur malaikat, ada unsur hewan. Ketika unsur malaikatnya lebih dominan, maka ia akan menjadi orang mulia. Tapi ketika unsur hewannya yang lebih dominan, ia akan lebih parah dari hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti hewan, bahkan lebih parah dari hewan. Wa qoulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, inna syarrad dawabi 'indallahi sum. Sesungguhnya paling buruknya hewan di sisi Allah adalah orang yang tuli, tidak dengar apa-apa. Megendeng lakar bedibi. Jadi mon manusia ni lakar bedibi berarti unsur hewan yang makan. Wa dzalika yaqtadi ayyakuna man ghalaba aqluhu ala tabi'atihi khairan minal malaikah. Dari ayat ini memberi kesimpulan bahwa barang siapa yang akalnya lebih dominan memenangi dari syahwatnya, maka ia akan lebih baik dari para malaikat. Artinya manusia ketika mampu mengatur syahwatnya, akalnya yang lebih dominan, maka manusia itu akan lebih mulia dari para malaikat. Sebaliknya ketika manusia itu dikalahkan oleh syahwat dan nafsunya, maka ia akan lebih parah dari hewan. Tergantung kita mau ikut yang mana. Apa mau masuk golongan hewan atau masuk golongan malaikat, tergantung kita sendiri. Mungkin sampai ini yang kita bahas. Mungkin dari keterangan ini mungkin ada yang perlu dipertanyakan, karena ini masih panjang untuk pertemuan berikutnya. Silahkan sebelum ditutup karena sebentar lagi sudah masuk isya.